Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 221, bergosip. Kenapa sih Dr. Arumi mau mengambil anak angkatnya menjadi menantu? Padahal Zainab itu sangat cantik sekali. Tapi sayang nasibnya tidak beruntung. Seorang wanita parubaya berkata sambil memandang sinis ke pelaminan. Wanita itu bernama Tuti, seorang teman arisan Arumi, sama juga partner bisnis Habibi. Iya, seperti adalah kalian saja. Jauh wanita merupakan istri pengusaha besi yang bernama Rina. Sok sayang, Pak Dr. Arumi tahu sendiri sejarah anak angkatnya. Beruntung sekali ya anak angkatnya. Sejak bayi diasuh oleh keluarga Iskandar yang kaya raya, diberi limpah harta dan kemewahan. Kemudian disekolahkan hingga dia jadi polisi seperti sekarang. Malah nggak ada terima kasih, justru menikahi anak dari ibu angkatnya. Tuti berkata dengan ekspresi jijik. Padahal aku sudah menawarin supaya anak Dr. Arumi dinikahkan dengan anakku saja. Tapi Dr. Arumi menolak dengan alasan akan jadi anaknya. Jadi dia memilih jodoh berdasarkan keinginan anaknya, kata Eli. Padahal bibit itu penting. Kita harus melihat garis keturunan, kemudian bebet, sosial ekonomi, dan bobot, kepribadian dan pendidikan. Lah ini bibit saja sudah rusak, cibir Tuti. Wanita itu kesal karena Arumi menolak anaknya. Padahal putra bungsunya begitu sulit untuk jatuh cinta. Namun ketika melihat foto Zainab anaknya langsung mau. Mungkin Dr. Arumi itu sudah hamil duluan, maka cepat-cepat dinikahin sama anak angkatnya. Soalnya mereka tinggal serumah, tuduh Eli. Feeling aku sih begitu, bahwa Dr. Arumi itu pasti jarang di rumah. Sedang anak gadisnya bersama anak angkatnya sering tinggal satu rumah. Tuti benar praduga buruk tersebut. Baru saja selesai acara pernikahan, kita akan diundang lagi acara nikah cucu Dr. Arumi. Ketiga wanita itu tertawa cekikikan sambil menutup mulut agar tidak terganggu tamu yang lainnya. Padahal aku mengira kalau Dr. Arumi itu sangat selektif dalam mencari menantu, karena anaknya pertama itu menikah dengan anaknya Dr. Naura. Taulah sama Dr. Naura seperti apa. Ketiga wanita itu dengan enaknya bergosip dan melihat di sekitarnya. Dafa mendengar percakapan itu begitu sangat marah, dadanya panas seakan ingin terbakar. Dia tidak suka mendengar orang sebaik Arumi dan Habibi difitnah seperti ini. Ibu-ibu, apa saja saya bergosipnya? Tanya Dafa dengan tersenyum. Oh, ternyata kamu menyimak cerita kami ya. Ada apa memangnya? Lagi pula kami bukan sedang bergosip, tapi berkata yang benar, jawab Tuti. Apa yang ibu katakan bisa dituntut. Saya bisa menyeret ibu ke jeruji besi dan kebetulan pencemaran nama baik. Apa yang sejak tadi ibu bicarakan sudah saya rekam. Dafa mengangkat ponselnya. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Wajah ketiga wanita itu pucat ketika mendengar ucapan Dafa. Nama saya Dafa Ardian, saya seorang pengacara. Saya salah satu anak angkat dari Bibi Habibi dan Mimi Arumi. Dafa tersenyum ketika melihat wajah pucat ketiga wanita tersebut. Dan ketiga wanita itu sudah tidak lagi mampu berbicara dan melihat siapa sedang berada di depannya. Dafa tidak terima jika ada menghina keluarga Habibi. Bahkan dia rela pasang badan untuk menghadapi para manusia bermulut jahat seperti ketiga wanita tersebut. Maaf, ketiga wanita itu secara bersamaan. Ketiga wanita itu dengan cepat beranjak duduknya dan pergi meninggalkan acara yang baru dimulai. Bahkan mereka belum sempat menikmati menu yang tersedia. Mereka berharap Dafa tidak mengenali mereka dan tidak mengkasuskan apa yang mereka katakan. Jika itu terjadi, Habib bisa menghentikan kerja sama dengan suami-suami mereka. Hal itu sudah pasti akan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan dikelola oleh suami-suaminya. Dafa membuskan nafasnya secara perlahan ketika wanita itu pergi. Dafa kembali fokus ke acara akad nikah Rangga sedang berlangsung. Mulai resepsi pernikahan Zainab dan juga Rangga, mereka rasa bahagia di hati Dafa. Dia sudah menganggap Rangga seperti adiknya sendiri, begitu juga dengan Zainab. Sebagai seorang abang, menyaksikan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan.
Apapun yang dengarnya dari para tamu yang menggosipkan tentang Rangga, Dava tidak peduli. Mereka benar, bersama bahkan sejak bayi telah bersama, sehingga dia sangat tahu seperti apa kehidupan Rangga. Seperti apa sifat Rangga dan seperti apa kepribadian putra angka Habibie itu sangat dikenal oleh Dava. Jika ditanya merestui, itu dia sangat merestui Rangga bersama dengan Zainab. Punya kedua adiknya itu memang sangat cocok. Rangga dewasa dan penyabar, yang Zainab manja dan agak sabaran. Dava yakin Rangga bisa membahagiakan, melindungi, dan menjaga Zainab seperti menjaga nyawanya sendiri. Namun, tentu saja di saat acara resepsi seperti ini berlangsung, ada hati yang terluka. Akila bukan satu-satunya gadis yang patah hati ketika menyaksikan pernikahan Rangga bersama dengan Zainab. Masih banyak gadis yang menjadi pengagum Rangga yang merana dan patah hati, terutama Polwan satu letting dan adik lettingnya. Meskipun Rangga tidak pernah merespon satupun di antara mereka. Dava menahan Akila yang duduk di sampingnya. Saat perasaan Akila sudah sangat bisa dipahaminya dan bisa dirasakan oleh pria berusia tampan itu. Kan dia juga merasakan hal yang sama ketika Vino dan Safira menikah. Mas yakin sore nanti kamu akan mendapatkan jodoh lebih baik daripada Rangga. Dava berbisik di telinga Akila. Kami ucapkannya sama persis seperti yang dulu Akila katakan jika mereka semangat untuknya. Akila tersenyum kecil mendengar perkataan Dava. Nggak kreatif. Akila tidak bisa membohongi pria yang duduk di sampingnya. Seperti apa yang dia rasakan, semuanya bisa dibaca oleh pria itu. Tidak Akila merasa bahwa dia seperti sebuah buku yang terbuka, sehingga yang mudah dibaca oleh orang lain. Dava tertawa kecil mendengar perkataan Akila. Mas Dava, apa udah bisa move on dari Mbak Vira? Akila tersenyum sambil mengejek Dava. Dava tersenyum mendengar sindiran dari Akila. Yang penting niatnya, bisa atau tidak diusahakan. Mas yakin dengan waktu yang bergulir, rasa itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Mas juga percaya soal nanti ada seorang gadis cantik yang pengertian, baik, budi, sopan, berpendidikan, tidak sombong, rajin menabung, jika menyembuhkan luka ini. Dava memegang dan yang seakan pria itu sangat mendramatisir bahwa saat ini dirasakannya. Oh iya, gak suka nongkrong dan kumpul bareng teman-teman di kafe. Banyak amat sih maunya, cibir Akila. Desatinya sedang sedih dan ingin menangis berkataan Dava membuat Akila tertawa. Jadi orang nuntut kok yang seperti ini sih mas, itu namanya kemaru. Ada itu enggak? Setiap kali kita membuat proposal pengajuan dana, maka anggaran yang dibuat harus melebihi dari dana yang dibutuhkan. Misalnya, dana dibutuhkan 40 juta, maka anggaran kita buat harus di atas 40 juta, minimal 60 juta. Yang lebih bagus lagi 80 juta. Untuk apa coba? Dava Akila dengan wajah tersenyum. Akila menggelengkan kepalanya. Dari anggaran yang kita buat yang akan disetujui hanya setengah dari proposal. Jadi kalau ajukan dana 40 juta, maka yang akan tembus hanya 20 juta. Ajukan dana 80 juta, maka yang tembus 40 juta. Seperti itu. Jadi karena itu, kalau kita berdoa itu jangan mau yang pas-pasan. Misalnya nih, kita minta rezeki. Aku minta rezeki untuk hari ini bisa makan. Rezeki yang kita dapatkan ya pas-pasan makan ya ala kadarnya. Makanya kalau mau minta rezeki, berarti harus lebih dari yang kita butuhkan. Misalnya nih, kita butuh rezeki untuk makan mentahnya seperti ini. Ya Allah, aku kasih aku rezeki untuk makan untuk setahun. Insya kita akan kasih rezeki hari ini, mungkin dapat untuk makan 1 bulan. Jadi berdoa itu nggak boleh pelit. Lebih mintanya, karena itu kita mintanya pelit yang dikabulkan belum tentu kan. Banyak yang kita mau. Dava tersenyum ketika menjelaskan hal tersebut kepada Akila. Akila tertawa namun menganggukkan kepalanya. Mas bener ya, kok Akila nggak nyadar ya tentang hal itu. Sejak kapan sih Akila nyadar hal seperti itu? Dava tersenyum mengejek gadis wajah manis tersebut. Hari ini Akila begitu sangat cantik dengan memakai gaun berwarna biru pekat, rancangan dari Bunda Eka, ibu dari Dava. Rasa make up dari MUA membuat wajah manisnya terlihat lebih cantik berkali-kali lipat. Selesai acara resepsi, kemudian makan, apa mau jalan-jalan? Dava sangat memahami seperti apa perasaan Akila saat ini, sehingga membawa gadis itu pergi menenangkan pikirannya.
Kila boleh ke pantai nggak mas? Atau ke villa, ke puncak? Kila ingin cari tempat yang tenang untuk nenangin pikiran. Kila mendaftar dengan mata yang berkaca-kaca. Boleh, puncak gimana? Enggak apa aja kita liburan lagi. Dava tersenyum. Dengan cepat Kila menganggukkan kepalanya. Dan juga ada Dava yang selalu bersamanya dan mengerti seperti apa perasaannya saat ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.